Unjuk rasa mahasiswa di gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten ricuh. Seorang polisi dan seorang mahasiswa terluka. Sejumlah mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pandeglang ricuh dengan polisi saat unjuk rasa menentang anggaran perjalanan dinas DPRD yang dianggap tidak wajar. Mahasiswa berusaha masuk ke halaman gedung DPRD dengan mendobrak gerbang dan membakar ban. Akibat keributan di depan gedung DPRD tersebut, satu mahasiswa terluka. Sementara satu petugas kepolisian juga terluka. Pertama, perjalanan dinas yang melanggar aturan karena jelas bahwa anggaran dinas sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan bupati, tapi mereka melanggar itu. Kedua, bahwa ada anggaran untuk perjalanan dinas pimpinan DPRD tetapi digunakan oleh anggota DPRD itu sudah jelas melanggar aturan karena pelaksanaan anggaran itu harus sesuai dengan perencanaan. Aksi unjuk rasa ini didasari temuan BPK RI terkait anggaran perjalanan dinas sebesar Rp465 juta yang dianggap di luar ketentuan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan. Polisi menghalau pengunjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Kedatangan para pengunjuk rasa membuat arus lalu lintas di depan gedung DPRD macet. Sejumlah pengunjuk rasa mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka datang menggunakan kendaraan pribadi sehingga membuat arus lalu lintas di depan gedung DPRD tersendat. Petugas meminta pengunjuk rasa membubarkan diri, namun mereka tetap bertahan di depan gedung DPRD DKI. Langsung jalan aja ya. Ya terima kasih ya, langsung jalan aja ya. Makasih. Lagi tunggu Gini aja. Boleh. Yang di ada di dalam itu kan. Itu sementara yang lainnya kembali aja. Oke, karena nggak boleh ngeriung-ngeriung. Ya. Kita paham sama-sama kerjasama Ibu ya. Bantu kita juga ya. Agar tidak membuat kemacetan parah, petugas menghalau pengunjuk rasa ke arah Tugu Tani. Mereka mengkritik DPRD DKI Jakarta yang setuju dengan gelaran Formula E. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Perebutan lahan antara dua pengusaha di Pelabuhan Belawan, Kota Medan berakhir ricuh. Sejumlah pemuda diamankan polisi pasca kericuhan. Kericuhan pecah saat sekelompok pemuda berusaha menghalangi alat berat milik PT Mulia Berjaya Abadi. Puluhan pemuda ini diduga dibawa oleh pengusaha berinisial J yang memblokade gerbang utama karena mengklaim telah menyewa lahan yang ditempati PT Mulia Berjaya Abadi. Perusahaan menyatakan telah menyewa lahan berukuran 1 hektar tersebut dari pemenang putusan PT UN. Jadi berperkara kami menanyakan ke pemberi sewa, dijelaskan bahwa perkaranya ini sudah kami menang, kami sedang bermohon di BPN. Jadi kami merasa ada keyakinan bahwa tidak ada masalah. Akibat kericuan ini, sejumlah pemuda dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan. Dan akibat insiden ini, aktivitas ekspor sawit perusahaan tersendat serta diprediksi mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sengketa lahan masih menjadi masalah jelang peresmian Jalan Tol Serang Panimbang, Banten. Warga dan sejumlah pihak bersengketa karena sama-sama memiliki sertifikat tanah ganda. Pengalihan tanah kami ini dihadirkan. Kalau masalah pembangunan Tol Serang Panimbang terganjal sengketa lahan seluas 1.500 meter yang terletak di daerah Kampung Cibelah, Desa Munjul, Kecamatan Munjul, Pandeglang, Banten. Warga atau ahli waris dan sejumlah pihak saling klaim sebagai pemilik sah tanah. Penyebabnya karena harga tanah yang melambung tinggi dan menjadi incaran investor. Sangat mencermati hal ini dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan, yang diduga dilakukan oleh kami
klien kami ataupun pihak lain itu kan sedang berjalan di Pengadilan Negeri Pandeglang. Sebaiknya untuk itu semua pihak juga bisa menjaga atas stabilitas lah ya di tempat ini agar tidak terjadi kos ataupun konflik antara klien kami dengan pihak ahli waris. Perihal kepemilikan tanah, pihak Kepala Desa Munjul telah menggelar mediasi. Artinya desa memberikan ruang terbuka hijau dulu, mengundang Sudah Pak ya? para pihak 2 kali. Dan berita acara kita sandingkan dengan berkas-berkas yang ada. Mengatakan tanah tersebut adalah tanah Saliman, bukan tanah salah satu anaknya. Apakah tanah tersebut pernah diberikan, pernah diwariskan, pernah dijual belikan? Menurut keterangan anaknya yang hari ini masih hidup, itu tidak pernah dijual belikan, tidak pernah diberikan, tidak pernah diwariskan terhadap salah satu anak. Sengketa tanah warisan di Kecamatan Munjul, Pandeglang, Banten menjadi potret kendala yang belum terselesaikan hingga kini, sehingga mempersulit investor untuk menanamkan modal. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Banjir menerjang Jalan Trans Kalimantan Poros Tengah di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pengendara motor terpaksa menggunakan jasa perahu untuk bisa melintasi banjir sepanjang 3 km. Berbagai kendaraan tetap nekat menerobos banjir yang merendam jalan penghubung antar provinsi di Poros Tengah Desa Bukit Rawi ini. Banjir terjadi sejak awal September 2021 lalu dan meluas karena intensitas hujan tinggi. Mobil dan truk masih bisa menerjang banjir, namun tidak dengan kendaraan roda 2. Para pengendara roda 2 lantas memilih menggunakan jasa perahu untuk bisa melintasi banjir dengan biaya mencapai Rp70.000 dan antrean hingga 1 jam. Mereka terpaksa karena tetap harus pergi bekerja. Pulang pergi lewat sini terhambat perjalanan, biasanya cepat, timbul menjadi lambat kenapa? Tadi dari tadi saya menunggu klotok untuk antri, nggak bisa, sudah 1 jam lebih sudah. Banjir yang menerjang Jalan Trans Kalimantan Poros Tengah terjadi sejak awal September 2021 lalu. Warga berharap proyek pembangunan jembatan layang sepanjang 4 km di daerah tersebut segera diselesaikan agar mereka aman melewati jalan penghubung antar kabupaten dan provinsi tersebut. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Akibat banjir yang masih menggenang Palangkaraya, petugas pemakaman harus menggunakan mobil bak terbuka untuk membawa jenazah. Banjir telah berlangsung hampir seminggu dan mengganggu aktivitas warga. Dengan dikawal oleh relawan dan anggota Babinsa, mobil bak terbuka yang membawa jenazah ini melintasi banjir di Kota Palangkaraya. Setelah melewati genangan air, jenazah yang bernama Sahrudin kemudian dibawa ambulans untuk dimakamkan di kampung halamannya. Nggak ada jalan lain? Nggak ada jalan lain, harus lewat banjir, Bu ya? Ini Bapak dimakamkan kemana, Bu? Anjir. Anjir? Kapuas? Anjir Banjar. Anjir Banjar? Banjarmasin berarti? Ya. Banjarmasin. Sakit apa, Bu? Sakit apa? Sakit asam lambung. Hampir sepekan banjir masih melanda wilayah Kota Palangkaraya. Banjir dipicu dari meluapnya Sungai Kayangan dan Sungai Rungan. Banjir menyebabkan aktivitas warga terganggu. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. 10 desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, krisis air bersih. Sudah 3 bulan tidak turun hujan hingga kekeringan melanda sejumlah wilayah di Bojonegoro. Dropping air bersih kepada warga di sejumlah desa yang mengalami kekeringan dan krisis air bersih terus dilakukan BPBD Kabupaten Bojonegoro. Hingga saat ini tercatat 10 desa yang tersebar di 3 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro melaporkan krisis air bersih. 10 desa tersebut diantaranya berada di Kecamatan Tambarrejo 6 desa, Kecamatan Purwosari 3 desa, dan Kecamatan Ngasem 1 desa. Sampai dengan hari ini ada 3 kecamatan yang sudah mengajukan dropping air bersih. Yang pertama Kecamatan Tambarrejo, yang kedua Kecamatan Purwosari,
dan yang ketiga Kecamatan Ngasem. Musim kemarau tahun ini tidak separah tahun lalu, karena hanya 10 desa yang melaporkan krisis air bersih. Dibandingkan pemetaan tahun 2020, sedikitnya 79 desa yang tersebar di 22 kecamatan rawan kekeringan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Dari mancanegara, pemirsa, otoritas berwenang kembali membuka hampir semua jalur utama di lintas perbatasan California Selatan. Pembukaan jalan dilakukan setelah petugas berhasil memadamkan kebakaran hutan di California. Kebakaran terjadi pada Sabtu sore di daerah pegunungan di dekat Castaic di utara negara bagian Los Angeles dan berkembang hingga 450 hektar atau lebih dari setengah mil persegi. Kondisi ini mendorong patroli Jalan Raya California untuk menutup akses jalan bebas hambatan yang sibuk. 2 petugas pemadam kebakaran dilaporkan mengalami luka bakar. Dinas Kehutanan Amerika Serikat mengatakan api tetap sama sekali tidak dapat dipadamkan. Namun petugas pemadam kebakaran dinilai telah membuat kemajuan yang baik dengan bantuan helikopter bom air dan upaya pemadaman dari darat yang agresif. Sementara itu, penduduk kota California Utara yang hancur oleh kebakaran kaldor besar di selatan Danau Tahoe diizinkan untuk kembali pada hari Minggu untuk memeriksa kerusakan rumah mereka. Sebagian besar rumah hancur, juga bangunan sekolah, kantor pos, gereja, dan stasiun pemadam kebakaran. Sementara itu, badai tropis Nicholas di Amerika Serikat dilaporkan menguat pada Senin pagi dan bergerak menuju pantai Teluk Barat. Ombak tinggi terlihat menghantam garis pantai Texas di sekitar Galveston sebelum matahari terbit pada hari Senin. Ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Pusat Topan Badai Nasional di Miami mengatakan daerah pesisir Texas, Meksiko, dan Louisiana akan mengalami hujan lebat dan banjir. Badai Nicholas berembus kencang dengan kecepatan sekitar 96 km per jam. Peringatan badai tropis telah dikeluarkan untuk wilayah pesisir Texas. Nicholas diperkirakan bakal menghasilkan curah hujan total hingga 0,25 meter di seluruh bagian pesisir Texas menuju barat daya Louisiana pada pertengahan minggu. Sedangkan curah hujan besar 5 hingga 12 cm diperkirakan tiba pada hari Senin di bagian timur negara bagian Tamaulipas, Meksiko. Kita menuju Pakistan, 17 orang tewas tertimbun longsor usai hujan muson yang melanda Pakistan Barat, Laut, dan Kashmir. मुतासिर हुए मलबे से 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं जबकि 3 अफराद की तलाश जारी है. Hujan muson yang mengakibatkan tanah longsor menerjang distrik Torgar di Kashmir wilayah Pakistan pada hari Minggu. Polisi mengatakan 11 mayat ditemukan dari puing-puing rumah yang dipenuhi lumpur dan bata. Tim penyelamat sedang mencari korban yang tersisa, termasuk wanita dan anak-anak. Polisi mengatakan 3 rumah yang berdekatan tersapu bersih di desa terpencil di distrik tersebut, sementara rumah-rumah lainnya selamat dari hantaman longsor. Pihak berwenang di kota Abbottabad mengatakan tanah longsor di pinggiran kota juga menewaskan pasangan dan anak mereka serta melukai 3 lainnya. Otoritas Manajemen Bencana di Pakistan telah mengirimkan bantuan ke daerah yang terkena bencana, namun bantuan tertahan di daerah pegunungan yang juga tertimbun longsor. Upaya pembersihan jalan terus dilakukan. Napi dan pria bertato takut dengan jarum suntik saat akan divaksin. Anyus Pagi akan segera kembali dengan informasi lengkapnya.